bersama sebuah mahakarya dan persembahan spesial pentas drama musikal dari kelas 5 yang berjudul Pengorbanan Siti Masyitoh. Sebuah kisah tentang keteguhan iman, keberanian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Drama musikal ini diperankan oleh siswa kelas 5. Fariha Nafiatus Solihah sebagai Siti Masyitoh, Muhammad Abid Abdian Kamil sebagai Raja Firqah, Uyunul Fauzia Joshi sebagai Putri Leni, Fumiko Arya Satya Rahmat sebagai suami Masyitoh, Alisa Larasati sebagai anak Masyitoh. Didukung oleh penampilan gagah dan anggun dari Ahmad Vino Marcelino dan Rifki Aditya Hamzah sebagai pengawal, Muhammad Abdul Wafa, Zakia Iqbal Pamungkas, Dimas Araska Aditya, dan Ahmad Khairul Udin sebagai prajurit. Dira Putri Ramadhani, Mudia Rizkiatul Karimah, Syafira Dwi Anggraini, dan Mahfita Iza Membaur Rahman sebagai Dayang Dayang, Muhammad Sultan Razin dan Masaid Ahmad Abidin sebagai penjaga sumur. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati pertunjukan. Cerita ini diambil dari kisah yang terjadi pada zaman dahulu kala di suatu negara Mesir kuno yang dikuasai Fir'aun Ramones III yang terkenal sangat kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Terdapatlah keluarga yang sederhana dan memeluk agama Islam. Setiap hari waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Siti Masyitoh bekerja kepada Fir'aun sebagai pengasuh anaknya, yakni Putri Leni. Pada suatu hari, di satu sisi istana, Putri Leni tengah berjalan-jalan ditemani oleh dayangnya. Buah dondong, buah rambutan. Diambil langsung dari ladang. Perhatian, perhatian, putri cantik telah datang. Ngapain sih ngikut-ngikut terus? Mohon maaf Tuan Putri, itu memang sudah tugas kami. Iya, tapi nggak usah lebay gitu dong. Masa aku ke sana kemari, ke kiri, ke kanan, maju mundur juga ngikut? Apa? Maju mundur? Iya, rambutku jadi berantakan nih. Ada sehelai rambutku yang nggak tertata rapi. Kecantikanku kan jadi berkurang 0,001%. Cepat panggilkan Masyitoh kemari. Baik Tuan Putri. Apa yang dapat hamba bantu Tuan Putri? Cepat rapikan rambutku. Ada sehelai rambutku yang kurang tertata rapi tuh. Baik Tuan Putri. Masyitoh, menurutmu apa yang kurang dariku? Tuan Putri terlihat
terlihat sempurna, tak kurang suatu apapun. Memang benar kau Masito, rambut panjang, bibir merah, hidung mancung, kulit glowing, bulu mata cetar membahana. Sungguh tak bisa dipungkiri, bukan? Benar, Tuan Putri memang paling cantik. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik ini hanya untuk dirimu. Masitoh terus menyisiri rambut Putri Leni. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Astagfirullahaladzim. Kau bilang apa Masito? Tidak, Tuan Putri, itu hanya apa? itu istighfar. Apaan sih? Jangan sembrono ya Masito. Kalau bapak tahu baru tahu rasa kau. Bikin takut aja. Ya udahlah, aku mau ke salon aja. Yuk, just dayang-dayang. Putri Leni mencurigai ada yang salah dengan perkataan Masito. Sementara itu di sisi lain istana, Raja Fir'aun tengah berada di singgasana dengan para pengawalnya. Maupun di dunia maya, tunduklah kepadaku, sembahlah aku, maka kau akan berada dalam perlindunganku. Hormat kami kepada Baginda Raja. Ya. Bagaimana keadaan kerajaan hari ini? Semua berjalan dengan baik Baginda. Politik, ekonomi, militer semua aman. Good job. Bagaimana dengan yang lainnya? Semua lancar Baginda, tapi ada satu hal yang masih menjadi masalah. Apa itu? Baginda kepo ya, mau tahu aja apa mau tahu banget? Bus, lambemu rasopan. Ya maaf, keceplosan. Begini Baginda, akhir-akhir ini pengikut ajaran Musa semakin bertambah. Apa? Berani-beraninya mereka? Benar Baginda, bahkan ada anggota kerajaan yang juga menjadi pengikutnya. Kurang ajar, tidak bisa dibiarkan. Pokoknya cepat tangkap semua orang yang menjadi pengikut Musa secepatnya. Hukum mereka seberat-beratnya. Jangan sampai pengikut Musa semakin bertambah lagi. Sabar. Slow aja. Hai Dayang, tolong ambilin minum buat Baginda. Minuman apa ini? Itu es cendol, Baginda. Oh, cendol ya? Ada dawetnya? Iya, ada, Baginda. Cendol? Dawet. Bagaimana perasaan Baginda sekarang? Rasanya kenyang sekali. Sampai lupa tadi saya habis emosi. Putri Leni menghampiri Raja Fir'aun. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada ayahnya. Papa, Ada apa
putriku, ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Iya Pak, ini loh, aku mau dibeliin make up, bedak sama ginjuku udah habis. Mau beli handphone terbaru sama jam iPhone juga Pak. Baiklah, kamu jangan khawatir, nanti papa beliin di online shop. Tuan Putri, bukankah Anda akan menyampaikan tentang Masito? Oh iya, lupa. Pak, tadi waktu Masito nyisirin rambut aku dengar dia ngucapin kata-kata aneh, kayak kalimat yang sering disebutin sama pengikut Musa gitu. Apa benar seperti itu? Benar Baginda, kami tadi juga mendengarnya. Kurang ajar, ngawal. Wow, masih tak kemari sekarang juga. Asia. Masito, apa benar kamu menyebut kalimat pengikut Musa? Itu Apa kamu termasuk pengikut Musa? iya, benar Baginda. Saya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berani-beraninya kau Masito. Bisa-bisanya kamu berkhianat di kerajaan ini. Pengawal, cepat siapkan hukuman untuknya dan keluarganya. Undang juga seluruh rakyat agar tahu apa akibat dari mereka yang membangkang. Asia. Karena keislamannya, Siti Masitoh dianggap membangkang kepada Raja Fir'aun. Ia dan seluruh keluarganya dihukum dengan dimasukkan ke dalam kuali besar yang penuh dengan minyak mendidih. Apa semua sudah siap? Semua ready Baginda. Wahai seluruh rakyatku yang ada di dunia nyata maupun dunia maya, hari ini kalian semua akan melihat bagaimana dari orang-orang yang membangkang dan tidak mau menyembahku. Masito, saya akan memberimu kesempatan sekarang. Sebelum kamu dan keluargamu diceburkan, apakah kamu mau kembali menyembahku? Apabila kau mau, maka aku tidak akan melanjutkan hukuman ini. Bagaimana? Saya meyakini tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Pengawal, seret anak sulungnya ke kuali. La ilaha illallah. Bagaimana Masito? Apakah pendirianmu masih tetap? Bulir-bulir air mata mulai mengalir. Siti Masitoh sangat sedih dan merasa bersalah. Engkau tidak perlu ragu, istriku. Iya, saya tetap meyakini bahwa Allah adalah Tuhan saya. Apakah kau yakin? Deal or no deal? Deal Baginda, saya yakin tiada Tuhan selain Allah. Pengawal, caburkan suaminya ke kuali.
Sungguh tega kau Masito dengan anak-anakmu. Lihatlah anakmu yang masih bayi itu. Apakah ia juga harus menanggung hukuman yang diakibatkan oleh ibunya? Siti Masito menatap lekat bayi yang digendongnya. Pendiriannya hampir saja runtuh. Sesaat kemudian, atas kuasa Allah, anak yang masih bayi itu dapat berbicara. Sabarlah, wahai ibuku. Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibuku, masukkanlah. Sesungguhnya dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Bayi bisa ngomong. Apakah ini tanda kebenaran Masito? Ini sungguh keajaiban dari Allah. Cepat seret mereka ke kuali. La ilaha illallah. Begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke kuali, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Siti Masitoh bersama keluarganya dikubur di suatu tempat, sehingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu pun tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah pengorbanan Siti Masitoh. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah